Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isa Anggoro dari Prodi Teknik Industri dengan NIM 1211919 dari kelas TIC Institut Teknologi Sumatera. Di video keempat ini, saya akan menjelaskan tentang navigating peer review yang presentasi ini bertujuan untuk menyelesaikan tugas atau dia menjadi rale. Oke, yang pertama, jadi apa sih yang sebenarnya itu dilakukan oleh peer review? Yang pertama, meningkatkan kualitas makalah yang diterbitkan. Tentunya setiap penerbitan makalah, alangkah lebih baiknya makalah tersebut itu berkualitas. Yang kedua, memastikan pekerjaan sebelumnya diakui. Dan ketiga, menentukan pentingnya temuan. Jadi ketika kita melakukan penelitian lalu kita menemukan sesuatu, kita harus agar membranding dengan menentukan kenapa sih penelitian kita itu penting, agar para pembaca menjadi tertarik untuk membaca makalah kita. Selanjutnya adalah menilai originalitas dan signifikansi pekerjaan. Ketiga, yang terakhir, menyoroti setiap kelalaian dalam daftar referensi dan masalah etika apapun. Ya, seperti dijelaskan di video sebelumnya, di mana etika itu adalah suatu hal yang sangat penting dalam sebuah penulisan. Lanjut, ada apa sih yang dicari editor atau pengulas yang sempurna? Yang pertama ada bekerja di era yang tepat. Maksud saya bekerja di area yang tepat. Kedua, tidak ada konflik kepentingan. Ketiga, antusias. Keempat, berpengalaman. Kelima, tepat. Keenam, efektif. Ketujuh, mematuhi aturan atau etika. Selanjutnya adalah adil dan objektif. Dan yang terakhir adalah secara konstruktif, tidak kritis secara agresif. Jadi ya tulisan kita itu tidak mengkritik agresif tapi konstruktif gitu. Selanjutnya ada cara menulis laporan peer review yang bermanfaat. Yang pertama adalah komentar untuk penulis. Kolegial dan konstruktif namun kritis dan objektif. Daftar periksa, lakukan dan jangan lakukan. Kayak do or don't. Jadi kita membuat sebuah list, yang di list itu ada do or don't. Do or don't. Selanjutnya adalah kesadaran akan area atau jenis artikel yang berbeda. Pertimbangan etis, pedoman khusus, jurnal dan subjek. Dan yang terakhir adalah bagian artikel. Kedua, komentar rahasia untuk editor. Komentar rahasia ini dapat berupa kesan umum, kebaruan atau penting atau signifikansi, bahasa dan tata bahasa, kekhawatiran. Yang ketiga adalah rekomendasi keputusan, terima atau tolak atau minor atau mayor.
dan keputusan editor itu bersifat final. Lanjut, adalah proses editorial dan peer review. Peer review menempatkan peninjau bersama penulis di jantung penerbitan ilmiah. Selanjutnya ada peninjau membuat proses editorial, bekerja dengan memeriksa dan mengomentari manuskrip. Tanpa peer review, tidak ada kontrol dalam komunikasi ilmiah. Peninjau adalah tulang punggung dari keseluruhan proses. Peninjau itu bisa dibilang kayak yang meninjau, melihat gitu. Jadi dia adalah tulang punggung dari keseluruhan proses. Selanjutnya adalah memilih reviewer. Banyak jurnal bertujuan untuk 2 reviewer per kertas. Editor memiliki database peninjau dan dapat mengakses peninjau berdasarkan topiknya. Selanjutnya adalah tujuannya adalah untuk memilih ulasan dengan keahlian dalam topik dan atau metode. Selanjutnya, editor berupaya memilih reviewer yang tidak memiliki konflik kepentingan seperti reviewer dari institusi yang sama dengan penulis. Jadi editor itu pasti mengusahakan sang reviewer yang tidak memiliki konflik sehingga apa yang dia review itu sesuai, tidak ada campur tangan perasaan di dalamnya. Jadi keobjektifannya itu terjaga. Selanjutnya adalah peninjau dikirimi arahan dan diminta untuk mengembalikan ulasan rata-rata dalam waktu sekitar 2 hingga 4 minggu. Jadi selama 2 sampai 4 minggu itu dia diberi waktu untuk mengulas rata-rata tulisan kita. Yang terakhir adalah reviewer diminta untuk menerima atau menolak undangan review. Jadi sang pereview itu memiliki hak untuk menolak atau menerima undangan yang kita berikan untuk mereview suatu tulisan. Selanjutnya adalah apa sebenarnya yang dilakukan peer review. Jadi dia itu meningkatkan kualitas makalah yang diterbitkan. Tentunya ya setelah dikaji, diulang, akan meningkatkan kualitas makalah yang akan diterbitkan. Selanjutnya adalah memastikan pekerjaan sebelumnya diakui. Ketiga, menentukan pentingnya temuan. Keempat, menilai originalitas dan signifikansi karya. Kelima, soroti setiap kelalaian dalam daftar referensi dan masalah etika apapun. Jadi slide ini sama dengan slide sebelumnya. Apa sebenarnya akan dilakukan peer review? Selanjutnya adalah mengapa reviewers review. Nilai dari pendampingan penelitian yang lebih muda atau kurang berpengalaman. Ya, ini karena di setiap penelitian tentunya tidak semua orang itu sudah lama melakukan penelitian. Ada juga orang yang baru berkecimpung di penelitian itu, sehingga jurnal mereka atau tulisan mereka harus direview agar tulisan mereka berkualitas tinggi. Kenikmatan dalam mereview, ya itu memang balik lagi ke manusia ya kan, dia punya sukanya sendiri, gak sukanya sendiri. Yang ketiga, minat umum di daerah tersebut. Yang keempat, kesadaran akan penelitian dan pengembangan
baru sebelum rekan-rekan mereka. Yang kelima, pengembangan karir. Karir menulis lebih khususnya ya. Dalam hal ini ketika kita menulis dan tulisan kita bagus dan dibaca oleh orang lain, itu akan meningkatkan karir kita di dunia penelitian tulisan. Membantu mengembangkan penelitian sendiri atau ide-ide baru, asosiasi dengan jurnal dan editor. Terus perbarui dengan perkembangan terbaru. Selanjutnya, mengapa peer review itu penting? Ini sama seperti sebelumnya. Tentunya ya menentukan pentingnya temuan kita. Kedua, meningkatkan kualitas makalah yang diterbitkan. Ketiga, memastikan pekerjaan sebelumnya diakui. Dan yang keempat, mendeteksi plagiarisme dan penipuan. Ya, dimana plagiarisme itu adalah hal yang tidak sesuai dengan etika seorang penulis, dimana dia mengcopy pastekan tulisan karya dari orang lain. Selanjutnya adalah internal peer review. Editor penanganan mengevaluasi pengiriman dan menentukan apakah mereka masuk ke dalam proses peninjauan eksternal atau ditolak. Selanjutnya, peer review dilakukan oleh staf redaksi jurnal. Selanjutnya, satu atau lebih editor jurnal berfungsi sebagai wasit. Jadi, ada beberapa editor yang akan mencari jalan tengah yang menengahi seperti wasit di permainan sepak bola. Yang terakhir, keputusan dibuat oleh editor setelah semua laporan wasit dibahas. Seperti itu. Selanjutnya adalah external peer review. Editor penanganan tidak meninjau naskah tapi mengetahui komunitas dan bidang subjek dengan sangat baik. Editor penanganan mengundang pakar di bidangnya untuk peer review naskah. Tentunya ketika kita mereview jurnal, alangkah lebih baiknya yang mereview jurnal kita itu dia ahli di bidangnya gitu. Misal topik kita adalah suatu hal, dan yang melakukan review itu harus orang yang ahli di bidang suatu hal yang sama dengan topik yang kita ambil gitu. Editor penanganan membuat keputusan berdasarkan laporan ulasan yang dikirimkan. Jadi sang editor tuh pastinya akan membuat keputusan dari laporan-laporan ulasan yang dikirimkan kepadanya, dan akan diperbaiki jika itu memang tepat bagi sang editor. Selanjutnya adalah penulis mengirimkan artikel ke jurnal. Biasanya disampaikan melalui sistem elektronik jurnal. Idealnya penulis telah membaca dan mengikuti pedoman penulis. Penulis mungkin telah mengirimkan surat pertanyaan sebelum penyerahan. Oke. Selanjutnya adalah penulis mengirimkan artikel ke jurnal. Semakin banyak pemberi dana akan meminta Anda untuk mengirimkan data rencana manajemen saat Anda mengajukan hibah. Ini berarti Anda harus menjelaskan rencana Anda untuk data penelitian manajemen selama proyek penelitian. Ini akan menjadi ditinjau bersama dengan sisa aplikasi Anda. Editor jurnal mengevaluasi makalah. Jurnal dapat menggunakan alat perangkat lunak pemeriksa plagiarisme.
Editor harus menggunakan penilaian yang hati-hati jika terlalu banyak kesamaan makalah yang dikirimkan dengan karya yang diterbitkan sebelumnya. Kemudian jika terlalu banyak kesamaan, makalah dapat ditolak dan tidak dikirim untuk ditinjau. Editor menerima ulasan. Seringkali peninjau setuju dengan meninjau makalah dan tidak menghasilkan apa-apa. Bahkan ketika mereka menerima pengingat. Jika masalah ini terjadi, editor harus mencari peninjau lain. Editor mungkin menerima ulasan yang tidak benar-benar membantu. Peninjau mungkin hanya fokus pada ejaan, tanda baca, dan tata bahasa yang tidak memberikan kritik nyata terhadap isi makalah. Jika masalah ini terjadi, editor harus mencari peninjau lain. Peninjau seringkali tidak mengembalikan ulasan dalam waktu yang diminta. Kesimpulan, proses peer review didasarkan pada kepercayaan. Perusahaan penerbitan ilmiah sangat bergantung pada kualitas dan integritas peninjau mereka. Reviewer harus menulis laporan secara kolegial dan cara yang konstruktif. Peninjau harus memperlakukan semua naskah dengan cara yang sama, cara mereka ingin diperlakukan. Jadi demikianlah presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.